Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di pelajaran kali ini, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kelas 4, materi kita adalah Isra Mi'raj. Sama seperti materi pertemuan yang lalu, kita masih membahas Isra Mi'raj. Jadi yang kemarin berangkat, jangan khawatir, kita akan membahasnya ulangi lagi supaya kita lebih jelas dan lebih paham apa itu yang disebut Isra Mi'raj. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara bahasa bahwa Isra Mi'raj yakni juga bisa disebut juga perjalanan naik menuju mana? Sidratul Muntaha. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram, dari Ka'bah tempat Nabi SAW diutus dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini di mana? Di mana? Masjidil Aqsa ada di Palestina, yang jaraknya jauh sekali. Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam tahun ke-10 kenabian, setelah terjadinya Amul Husni. Amul Husni itu apa? Tahun kesedihan. Amul tahun Husni, kesedihan. Pada masa itu Nabi SAW mengalami kesedihan yang sangat dalam atas meninggalnya istri dan paman beliau. Istri beliau yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan hartanya. Nabi Muhammad SAW adalah saudagar yang kaya, begitu juga istrinya. Jadi dengan kekayaan mereka semua, mereka mendakwahkannya, menginfakkannya ke dalam jalan dakwah, menyebarkan agama Islam di kota Makkah. Begitu juga pamannya. Pamannya ini adalah pembesar di suku Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, tentu saja banyak orang yang membencinya. Ketika Nabi SAW diserang, dihujat, dicaci, dimaki, maka paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib ini, yakni ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya, membela dengan jabatannya. Jadi Abu Thalib ini punya jabatan di kalangan kaum Quraisy. Nah, karena dia punya jabatan, maka dia melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan-serangan orang-orang yang membenci agama Islam. Ketika mereka berdua, istri dan pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal tahun ke-10. Nah, setelahnya Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari kota Makkah menuju ke Palestina. Dia berjalan dengan apa? Nabi Muhammad SAW berjalan dengan kendaraan yang bernama buruk. Buruk ini dia bisa berjalan satu langkahnya sejauh mata memandang. Jadi dari barat sampai ke timur sana. Ketika itu Nabi SAW bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Nabi SAW bertemu dengan seluruh nabi-nabi. Ketika itu Pak Salam menyerahkan tampuk kepemimpinan kenabian kepada Nabi Muhammad SAW serta menjadi imam sholat mereka di Masjidil Aqsa. Setelah mengimami mereka sholat, maka Nabi SAW kembali diperjalankan oleh Allah bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemilik sayap yang jumlahnya banyak. Wujud aslinya ketika Nabi Muhammad SAW memandang ke barat, sayapnya masih terbentang, hingga beliau SAW memandang ke timur, sayapnya masih terbentang, menutupi seluruh bumi. Itu Malaikat Jibril. Ketika itu Malaikat Jibril bersama Nabi SAW naik ke langit pertama. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam AS. Kemudian ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi
anaknya Nabi Yahya, itu anaknya Nabi Zakaria namanya Yahya. Nah, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian ke langit selanjutnya sampai terakhir dia bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika setelah menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi-nabi di bawahnya memberikan pengakuan, memberikan salam dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW, sebagai Rasul Allah. Ketika itu Nabi berada di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini beliau menerima perintah sholat. Perintah sholat berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 50 waktu sholat, 50. Nah, ketika Nabi turun, Nabi sendikodo, Nabi menjalankan, menerima perintah Allah, kemudian beliau SAW kembali. Akan tetapi di langit, ketika kembali ke langit, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini bertanya, bagaimana pertemuanmu dengan Allah? Apa yang dia perintahkan untuk? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan untuk mewajibkan sholat 50 waktu kepada umat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memberikan komplain, memberikan syarat, umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat yang 50 waktu, mintalah keringanan kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW kembali naik ke Sidratul Muntaha, ya, menawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keringanan. Akhirnya Allah memberikan keringanan sampai akhirnya cuma 10 waktu aja. Dia turun kembali, Nabi Muhammad SAW turun kembali bertemu dengan Nabi Musa, bertanya kembali, ya. Kemudian Nabi Musa ini masih keberatan. Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat 10 waktu, mintalah keringanan kepada Tuhan. Nabi minta keringanan. Akhirnya sholat dijadikan 5 waktu. Ketika itu turun kembali bertemu Nabi Musa masih keberatan, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat yang 5 waktu, mintalah keringanan kepada Tuhan. Oke, Nabi Muhammad SAW ragu, ini ditawar nggak ya? Akhirnya Nabi Muhammad SAW udahlah 5 waktu aja, 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya supaya menjalankan sholat 5 waktu. Satu-satunya perintah, ini perintah ibadah yang langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Jadi sholat ini perintahnya langsung dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Kalau puasa, ya, zakat, haji, mereka turun lewat ayat yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sholat adalah perintah langsung ketika Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, lantas beliau menerima perintah sholat.